Halo Pak Marwan, ini ada pertanyaan di kolom komentarnya channel YouTube HSI Consulting. Yang pertama adalah dari video cara menghitung PPh 21 untuk YouTuber ataupun selebgram. Mengapa harus dipotong 50% terlebih dahulu? Diskon hanya berlaku untuk YouTuber kah? Atau semua pekerja bebas seperti trader forex misalnya? Mohon pencerahannya Pak. Oke, memang ada dasar daripada saya mengatakan YouTuber, karena istilah YouTuber itu kan nggak ada waktu diterbitkannya peraturan yang tentang 50%. Memang peraturan itu adalah pekerjaan bebas, ya betul, Anda kata Anda. Jadi pekerjaan bebas dianggap sebagai orang yang tidak menerima income secara tetap. Dia berinvestasi sendiri, waktunya mungkin pakai uang juga untuk investasi, dan penghasilannya bisa jadi bisa besar, bisa juga nggak ada gitu. Sehingga keputusan dari pemerintah adalah memang waktu itu adalah pakai pukul rata 50% ya. Jadi dari penghasilan kotor itu 50%. Nah, 50% menurut saya bukan satu penghasilan di mana, karena kalau dibandingkan orang kerja kan, kalau penghasilan tetap misalnya Anda seorang fotografer atau videografer, Anda kan harus invest sendiri untuk membeli alat, Anda juga belajar tutorial, Anda juga misalnya kadang-kadang menerima biaya yang tidak banyak, misalnya hanya untuk gratisan supaya Anda tetap dikenal dulu dan sebagainya. Jadi itu 50% adalah angka pukul rata ya. Nah, bagaimana misalnya tadi kalau dianggap misalnya tadi dari pedagang Trader forex. Ya. Trader forex apakah dianggap mengadakan pekerjaan bebas? Nah, menurut saya bisa jadi tidak ya, karena ada beberapa contoh yang ilustrasi tentang apa definisi dari pekerjaan bebas itu. Sehingga kalau namanya pekerja bebas biasanya tuh merupakan memberikan jasa ya, memberikan jasa dan profesi ya. Profesi itu dikaitkan dengan kemampuannya, misalnya dia seorang penulis, penceramah, kemudian tadi ada artis ya, kemudian pembawa materi seminar, bisa seminar, seniman, kru film atau artis film, sinematografer, sutradara, kemudian juga di bidang profesional lainnya seperti kami di sini konsultan, kemudian ada lawyers, notaris dan sebagainya. Dan itu kan sebenarnya kelompok yang sama, yang lebih karena jenis ilmunya aja yang beda, bidang pelayanannya aja yang beda. Itu jasa, jadi dianggap jasa dari diri sendiri. Tapi kalau untuk seorang pedagang forex, dia kan menggunakan uangnya. Ya memang betul sih dengan uang, tapi juga Anda juga mesti melek ilmu yang untuk melakukan investasi. Tapi banyak juga kan yang tidak melakukan sendiri, misalnya melakukan oleh orang lain. Jadi invest, ada ya orang menyuruh orang lain yang memainkan. Sehingga itu lebih kepada investor sih sebetulnya, investasi ya. Kecuali sampai sekarang memang itu ada pengaturan di Bapepti juga ya. Betul. Karena ini forex yang terdaftar di Bapepti, itu saya belum pelajari itu berapa pajaknya. Mungkin dari komponen cara waktu beli dan jualnya itu yang dikenakan. Bukan kepada si profesinya yang dilakukan kepada PPh-nya ya. Itu. Ya. Nanti saya bisa bahas sih mungkin. Ya. Saya coba lihat ya kalau ini nanti kita bahas deh. Ya. Saya riset dulu ya. Tapi sementara menurut saya dia tidak termasuk yang 50%. Ya. Oke, buat Munirul Farhansyah ditunggu ya. Sekian dulu jawaban dari pertanyaannya. Nanti mungkin kita akan bahas di video tersendiri. Oke, lalu ada pertanyaan kedua Pak. Ini lebih mengeluh sih ya, bukan pertanyaan. Kenapa sih harus ada pajak harta kekayaan? Padahal kalau nabung di bank sudah ada pajaknya juga. Pajak bangunan juga sudah ada. Pajak kendaraan juga sudah ada. Kenapa harus ada pajak harta kekayaan pribadi? Masa iya jadi kaya harus bayar pajak? Pajak harta kekayaan, setahu saya tidak ada pajak kekayaan. Istilah pajak kekayaan itu hanya ada sampai dengan tahun 82. Tahun 83 itu sudah mulai namanya pajak penghasilan. Tapi konsep kekayaan itu bukan sebagai kekayaan itu sendiri. Misalnya Anda mempunyai harta, terus Anda seorang pensiunan ya. Saya sudah membuka kekayaan, misalnya saya memiliki uang tabungan untuk sebelum saya pensiun kira-kira 1 miliar. Misalnya ini contohnya, 1 miliar itu tidak akan dikenain pajak lagi. Kecuali misalnya 1 miliar itu bentuknya rumah, di mana waktu itu kenanya juga namanya PBB doang gitu, bukan, itu PBB itu adalah pajak bumi dan bangunan.
Nah, kalau Anda 1 miliar itu bentuknya rekening di bank, dikenain pajak nggak? Ya enggak. Tapi kalau bank memberi Anda bunga dari 1 miliar itu misalnya memberi 2%, 20 juta, 20 juta itu ya itu saja yang kena penghasilan ya, 20 juta biaya bunga dikenain pajak 20%, itu bayarnya bisa 4 juta gitu. Tapi 1 jutanya kan nggak kena pajak gitu ya. Jadi konsep pajak di Indonesia memang tidak memanyaki pajak atas kekayaan. Nah, tapi jangan dicampur adukan bahwa kalau saya tidak melaporkan harta 1 miliar itu di SPT, lalu kemudian tidak juga ikut teks amnesti 1 maupun jilid 2 yang sudah kemarin berlalu, saya tidak akan dipajaki. Nah, itu konsepnya lain ya. Itu sebenarnya lebih kepada Anda tidak terbuka, misalnya dengan uang 1 miliar itu. Misalnya saya melakukan perdagangan kripto, ini contoh yang lama tadi ya. Saya tidak pernah mau lapor karena saya belinya dulu di luar negeri, tidak pernah mau lapor sumber kekayaan saya. Maka Anda patut diduga bahwa nilai 1 miliar dari aset kripto itu yang Anda beli itu memang dulunya tidak bayar pajak waktu beli, dan Anda waktu mampu beli itu dari mana uangnya? Misalnya Anda ternyata Anda kerja di TKI di luar negeri yang negaranya itu nggak pernah bayar pajak, jadi waktu balik ke Indonesia Anda juga nggak bayar pajak misalnya. Nah, itu masih oke lah ya, ini contoh aja ya. Tapi ada contoh lain misalnya ya saya menerima komisi ya dari suatu aktivitas ekonomi yang karena aktivitas ekonomi, mohon maaf itu gelap ya, karena saya jual misalnya binatang langka, kemudian saya karena takut ketahuan saya tidak pernah lapor pajak. Nah, itu tentu 1 miliar itu memang masalah, aktivitasnya dari penghasilan tidak kena pajak, sehingga ya wajar kalau sekarang pemerintah menyalurkan teks amnesti berdasarkan aset, berdasarkan harta ya. Jadi harta yang tidak dilapor itu patut diduga merupakan sumber-sumber yang tidak lapor penghasilannya. Coba kalau Anda yakin misalnya, ini semuanya hartanya saya dulu penghasilan saya udah dipotong pajak, misalnya dari gaji udah dipotong sama pemberi kerja, saya juga pernah lapor SPT. Nah, cuma karena saya tidak males aja laporkan harta itu di SPT, ya silakan misalnya Anda lapor, Anda dulu ke belakang membutuhkan SPT Anda ke belakang untuk melaporkan harta Anda, bagaimana ceritanya Anda bisa memperoleh 1 miliar itu, berapa Anda sisakan setiap tahun ya secara terakumulasi, itu boleh, jadi tidak ada masalah. Jadi prinsipnya harta sering menjadikan bahan untuk menyembunyikan penghasilan masa lalu, makanya tidak menyembunyikan harta. Tapi kalau hartanya berasal memang ada dan dapat Anda buktikan merupakan berasal dari sumber harta yang sudah kena pajak, jadi itu prinsipnya tidak akan mungkin dikenai pajak lagi oleh negara. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya ada 2 pertanyaan Pak, tapi ini tidak usah dijawab karena menurut saya mungkin kita akan bikin video khususnya sendiri. Oke. Dari Michael Yustira, Pak, apa tanggapan Bapak mengenai ancaman dari Menteri Keuangan bahwa tidak ada lagi pengampunan atas kalau tidak mengikuti program pengungkapan sukarela yang baru saja berakhir, dan juga teks amnesti jilid 1. Kira-kira menurut Bapak apakah ancaman itu serius apa tidak? Itu pertanyaan pertama yang mungkin nanti akan kita bahas sendiri. Lalu ada pertanyaan, itu kita akan bikin deh satu video khusus pasca TA bagi yang ikut, apa yang harus diantisipasi, apa yang bisa diharapkan di depan. Kalau tidak ikut, apa yang mesti diwaspadai di depan, atau bisa menyesal karena tidak ikut, apa nih yang bisa dilakukan dengan berlalunya teks amnesti jilid 2. Kita bikin khusus ya. Ya, kita akan bikin video khusus ya. Mohon ditunggu dan kesabarannya. Terima kasih untuk mampir ke channel kami. Lalu ada pertanyaan berikut, Pak. Dari Ibu Yustira. Terima kasih untuk video yang sangat informatif. Saya selalu mengikuti video Bapak. Semangat terus, Pak. Saya ada pertanyaan. Apakah bisa dibahas kupas tuntas untuk dana perwalian dan apakah efek pajaknya bagi yang memiliki dana tersebut?
Dan juga jika saya mendapatkan hibah dari orang tua saya, apakah itu sebagai penghasilan atau tidak bisa dipajaki sama sekali? Terima kasih. Ini juga yang mungkin nanti kita akan buatkan satu videonya tersendiri. Tapi saya jawab sementara dulu ya. Yang dinamakan dana perwalian itu di Indonesia itu kan memang kadang-kadang itu merupakan suatu bentuk secara legal ya. Itu masih dilekatkan pada si orangnya, baik yang misalnya masih hidup atau yang meninggal. Nah, ada juga yang meninggal terus dalam bentuk yayasan, itu merupakan perwalian ya. Nah, itu kan di dalam ranah hukum kita kayaknya masih belum terlalu ditentukan ya. Masih Jelas abu-abu, ya. ya. Mungkin ada wasiat menyatakan ini harta ini tidak bisa diberikan sampai anaknya mudah dewasa gitu. Itu tergantung balik bentuk hukum ya. Jadi kalau di yayasan itu tentu perpajakan atas yayasannya. Nah, ini kita lain sekali dengan hukum Anglo-Sakson dan hukum sistem hukum misalnya seperti yang Inggris di Singapura, di Malaysia, di mana ada yang namanya trust ya. Trust seringkali menjadi alat buat pengaturan bagi waris bagi suatu keluarga atau orang yang kaya terhadap anak-anaknya. Tapi trust juga sering dipakai untuk menyembunyikan jati diri dari si pemberi uang. Ada orang yang memiliki uang tersebut sehingga memang kadang-kadang itu menjadi kendaraan untuk menyembunyikan jati diri uang, bukan cuci uang doang, tapi juga untuk menyembunyikan jati diri si pembeli uang di luar negeri. Dalam konteks-konteks seperti itu, Anda mesti lebih jelas mengenai itu apa perwalian itu yang Anda maksud ya, sehingga kita bisa menjawab dengan lebih kontekstual lagi untuk solusi Anda. Itu aja itu untuk perwalian ya. Tapi kalau tadi ngomong untuk dana hibah, Pak. Dana hibah. Jadi misalnya dari orang tua ngasih ke anaknya hibah atau dari sepupu ngasih ke sepupunya lagi hibah. Ini satu yang menarik ya, di Indonesia banyak orang melihat perpajakan Indonesia itu sangat baik hati terhadap anak keturunan ya daripada orang yang memiliki harta. Kalau di Inggris atau di negara-negara tertentu itu kalau bapak mewariskan kepada anak atau ibu mewariskan ke anak itu seringkali dipajaki. Tapi kalau di Indonesia kita sama sekali memang tidak memajaki apapun atas hibah atau warisan. Selama warisan itu memang dibagi dari dalam satu derajat lurus keturunan ya. Tapi Pak, kemarin lagi rame di sosial media yang menyatakan bahwa kalau mau transfer tapi nggak kena pajak dan dananya besar, misalnya ada jual beli. Kemarin lagi rame jual beli mobil zaman dulu, mobil jadul. Harga barangnya sebenarnya cuma 50 juta mobilnya, tapi karena digoreng dan sedang hype, permintaannya banyak, barangnya sedikit, akhirnya mobilnya sampai 300 juta. Nah, pembelian itu terus di bukti transfernya, di berita transfernya dituliskan dana hibah. Nah, supaya tidak kena pajak. Nah, ini mungkin yang kita perlu pelajari dan mungkin akan kita kupas tuntas juga ya mengenai pajak dana hibah tersebut. Janganlah semuanya menjadi tidak sesuai dengan istilah yang sebenarnya ya. Bagaimana mungkin orang yang tidak saling mengenal memberi hibah ya? Kecuali saya ini adalah yayasan, fakir miskin, penerima zakat, atau yatim piatu, panti asuhan, atau dana yang mengelola dana untuk bencana. Kalau saya bukan entitas seperti itu, saya tidak akan mana mungkin saya bisa menerima dana hibah dari orang yang tidak ada urusan apapun dengan saya. Itu. Jadi hopefully karakter itu tuh jangan menjadi karena dibilang hibah itu nggak kena pajak, warisan nggak kena, semua mau masuk ke situ supaya tidak kena pajak. Jadi itu sudah namanya abuse atau penyalahgunaan. Oke, baiklah, kita tutup dulu sesi tanya jawab kita kali ini, dan dua topik tersebut akan kita bawakan di video selanjutnya. Maka dari itu stay tune di channel HSI, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, dan bagikan video-video kami ke seluruh teman-teman Anda. Terima kasih.